Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvia Karlina dengan NPM 2019-1450-0936. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Kepuasan Belanja Konsumen pada Online Shop. Latar belakang, kepuasan konsumen adalah suatu proses manusiawi yang kompleks. Kepuasan konsumen merupakan suatu perasaan emosional dalam merespon terhadap konfirmasi atau diskonfirmasi. Kepuasan adalah langkah perbandingan antara pengalaman dengan hasil evaluasi. Dapat menghasilkan sesuatu yang nyaman dalam diri, bukan hanya nyaman karena dibayangkan atau diharapkan. Puas atau tidak puas adalah hasil evaluasi. Penelitian mengenai kepuasan konsumen menjadi topik sentral dalam dunia riset pasar dan berkembang pesat. Konsep berpikir bahwa kepuasan konsumen akan mendorong meningkatnya profit adalah bahwa konsumen yang puas akan bersedia membayar lebih untuk produk yang diterima dan lebih bersifat mudah menerima akan kenaikan harga. Konsumen yang puas akan membeli produk lain yang dijual oleh perusahaan sekaligus menjadi pemasar yang efektif melalui word of mouth yang positif. Teknologi membuat zaman menjadi berubah. Perubahan ini akan diikuti oleh bertambahnya kebutuhan dan perbedaan keinginan di masa depan, terutama kebutuhan berbelanja. Belanja online menjadi populer terutama pada kelompok masyarakat yang biasa menggunakan layanan internet. Aktivitas belanja online dapat dilakukan melalui smartphone, tablet, laptop yang terhubung dengan jejaring internet. Konsumen di sisi pembeli akan dapat melihat produk yang ditampilkan dan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan melalui situs. Faktor efisiensi waktu dan efektivitas dalam proses transaksi merupakan hal yang membuat konsumen tertarik untuk melakukan belanja online. Belanja online mengurangi upaya konsumen untuk mendatangi toko fisik, membuat keputusan membeli di rumah dengan nyaman, melihat berbagai pilihan dan harga dapat dengan mudah membandingkan dengan produk pesaing, dan memutuskan untuk membeli. Online shop adalah salah satu fasilitas yang disajikan oleh internet yang mampu mempermudah masyarakat dalam berbelanja tanpa harus tatapan muka dengan pelanggan, tanpa harus antri tawar-menawar. E-commerce berarti bahwa perusahaan atau situs menawarkan untuk bertransaksi memfasilitasi penjual produk dan jasa secara online. Di Indonesia, e-commerce retail yang menggunakan jaringan internet merupakan situs web yang menampilkan toko online sebagai saluran pemasaran online mengalami pertumbuhan yang cukup menjanjikan beberapa tahun ini karena transaksi perdagangan digital yang tumbuh pesat. Menurut VHL 2012, online shop adalah perdagangan yang dilakukan di dunia maya di mana tidak terjadi pertemuan antara si penjual dan si pembeli. Cara yang digunakan untuk menawarkan barang dagangan adalah dengan cara mengunggah gambar atau foto tersebut ke sebuah situs atau blog atau jejaring sosial. Saat ini internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, di rumah, di kantor, di kafe, di bandara, atau dimanapun. Sebagian besar di antara kita selalu menyempatkan mengakses internet. Internet adalah jalan yang memungkinkan membantu untuk melakukan promosi dan memasarkan produk dan layanan yang dimiliki seseorang atau perusahaan. Internet menyediakan sebuah mekanisme yang memungkinkan konsep dasar dengan web, misalnya untuk mengikat pelanggan lebih dekat lagi. Pesannya, perkembangan industri e-commerce atau perdagangan elektronik semakin memacu persaingan antara para pelaku bisnis di dunia maya. Untuk dapat sukses pada ekonomi online diperlukan strategi yang baru, kemitraan yang baru, dan cara yang baru dalam menjalankan bisnis. Booming perusahaan-perusahaan di dunia ikut mengungkit kehadiran e-commerce di Indonesia, di mana pengguna internet juga ikut mempengaruhi gaya operasi perusahaan yang selama ini beroperasi secara konvensional. Hal ini menjadi penting dalam lingkungan global e-commerce, maka dari itu kualitas pelayanan online dan kepuasan juga menjadi isu penting dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Kepuasan Belanja Konsumen pada Online Shop. Identifikasi masalah. Kami memutuskan yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Yang kedua, apakah perilaku pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Yang ketiga, apakah emosional berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Yang keempat, apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Yang kelima, apakah kemudahan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan?
Di sini juga ada pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini hanya yang berhubungan dengan pelayanan karyawan online shop terhadap belanja online. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pelayanan karyawan yang dirasakan konsumen. Yang kedua, bagaimana kepuasan yang dirasakan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan online shop. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepuasan belanja konsumen. Kegunaan penelitian yang berjudul Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Kepuasan Belanja Konsumen pada Online Shop. Kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh pelayanan yang diberikan karyawan terhadap kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh konsumen dan pengaruhnya terhadap berbelanja konsumen. Landasan teori. Kepuasan belanja atau belanja online. Online shopping adalah proses di mana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa, dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real time tanpa suatu media perantaranya melalui internet. Mujiana dan Elisa 2013 berpendapat online shopping atau belanja via online internet adalah suatu proses kepuasan pelanggan, adalah suatu ukuran baik buruknya produk dalam memenuhi harapan pelanggan. Kepuasan menjadi harapan setelah dilakukannya pembelian dan menjadi dasar pemenuhan sebelum mencapai loyalitas pelanggan. Kualitas produk adalah segala sesuatu yang digunakan oleh konsumen untuk mengukur baik buruknya suatu barang dan jasa. Produk merupakan hasil dari produksi yang akan dilempar pada konsumen untuk didistribusikan dan dimanfaatkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Kualitas produk adalah suatu usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, di mana suatu produk tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan dan diharapkan konsumen. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah karena selera harapan konsumen pada suatu produk. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dalam menentukan kepuasan pelanggan, ada 5 faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Menurut Lipoyadi, Rambat, Hamidani 2013 antara lain kualitas produk, kualitas pelayanan atau jasa, emosi, harga, dan biaya. Indikator kepuasan pelanggan. Membeli kembali, menciptakan word of mouth, menciptakan citra merek, dan menciptakan keputusan pembeli. Kerangka berpikir. Dari pemaparan penelitian dibuatlah sebuah kerangka berpikir yang intinya dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis data penelitian. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu perilaku pelayanan, variabel hubungan emosional pelanggan, variabel perhatian pelanggan, kualitas produk. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah atau belum tentu kebenarannya, sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. Pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan belanja konsumen pada online shop. Pengaruh positif dan pelayanan yang Metodologi penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Dugaan keterbatasan waktu dan tempat penelitian. Proses penelitian yang akan penulis laksanakan diharapkan selesai dalam waktu 6 bulan. Tempat penelitian melakukan pada online shop sabun Piari di Medan, Sumatera Utara. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiono 2014, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif, penelitian yang digunakan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, dan situasi pada objek penelitian yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan bagaimana pelayanan karyawan terhadap kepuasan belanja konsumen pada online shop. Subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif,
Subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Menurut Sugiono 2010-216, informan adalah sebutan bagi sampel dari penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Metode pengumpulan data. Yang pertama, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang diperlakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung dan pengisian kuesioner oleh para pelayan online shop, serta penulis melakukan transaksi secara langsung guna memperoleh data yang akurat. Yang kedua yaitu data sekunder. Dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, serta dapat kepuasan konsumen terhadap layanan yang diterimanya. Yang kedua itu teknik pengumpulan data. Kami melakukannya yaitu dengan observasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung objek yang akan diteliti. Yang kedua, wawancara. Teknik pengumpulan data wawancara yaitu teknik pengambilan data yang dilakukan secara langsung kepada karyawan online shop serta konsumen online shop. Yang terakhir itu dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat fisik maupun non-fisik seperti foto, video, dokumen berharga, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kuesioner atau angket. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner atau angket yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengisian kuesioner atau angket melalui lembar pernyataan yang disediakan oleh peneliti. Sekian presentasi dari saya selaku penulis dari judul ini. Apabila ada kekurangan atau saran boleh langsung diberikan kepada saya. Saya tutup dan saya akhiri presentasi seminar proposal ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.